Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat panduan pendaftaran ulang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, khususnya di jalur Sepan PTKIN tahun ajaran 2023. Sebagaimana yang telah tertera di pengumuman nomor B2706 garis miring STI.18-PP.00.9-2023 tentang pengumuman kelulusan Sepan PTKIN tahun ajaran 2023. Adapun periode pendaftaran ulang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, khususnya di jalur Sepan PTKIN, yakni terhitung tanggal 5 April sampai tanggal 19 April 2023. Untuk itu, ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, untuk pendaftaran ulang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, ini dilakukan secara online. Adapun jadwal pendaftaran ulang itu terhitung tanggal 5 April sampai 19 April 2023. Adapun link pendaftaran ulang yakni www.spmb.kampusmelayu.ac.id/Sirek. Kemudian ada tahapan yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah melakukan pembayaran uang PBAK dan jaket alma mater. Nah, pembayaran uang PBAK dan jaket alma mater ini bisa dilakukan melalui rekening Bank BRI dengan nomor 019101018434 atas nama Dema Stein Bengkalis. Adapun rincian uang PBAK dan jaket alma mater ialah 450.000 untuk uang PBAK, kemudian 250.000 untuk uang jaket. Total sebesar 700.000 rupiah. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, silakan melakukan konfirmasi via WhatsApp atau WA dengan format pesan seperti di bawah ini. Yang pertama, sebutkan nama lengkap, kemudian sebutkan tempat dan tanggal lahirnya, kemudian sebutkan NISN-nya berapa, kemudian lampirkan foto slip pembayaran yang telah dilakukan. Adapun contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat pertama dikasih salam kan, Assalamualaikum, kemudian sebutkan namanya, sebutkan tempat dan tanggal lahirnya, kemudian sebutkan NISN-nya dan lampirkan bukti bayarnya. Nah, hal ini digunakan untuk operator yang bertugas untuk melakukan validasi. Kemudian terdapat 3 operator yang teman-teman bisa hubungi nantinya apabila sudah melakukan pembayaran uang PBAK dan jaket alma mater. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan konfirmasi dengan Bapak Muhammad Ridwan dengan nomor HP 085364597668. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan kontak person dengan Bapak M. Husairi dengan nomor HP 0822-3599-5732. Dan yang ketiga, dengan Bapak Ahmad Surbaini dengan nomor HP 0852-6523-0837. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan pembayaran uang PBAK dan jaket alma mater, teman-teman bebas mau melakukan konfirmasi dengan siapa saja di antara bertiga ini. Kemudian setelah melakukan konfirmasi kepada operator, maka operator akan melakukan validasi terkait dengan data yang telah teman-teman kirim sebelumnya. Biasanya ini paling lama 1 kali 24 jam. Nah, apabila
operator sudah melakukan validasi, maka para operator akan mengirim pesan kepada teman-teman semua, seperti contoh di bawah ini. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan pesan seperti ini. Assalamualaikum peserta SPAN PTKIN, terima kasih Anda telah menghubungi kami. Kemudian disebutkan nama, NISN-nya, pembayaran PPAK dan alma mater sudah di-approve. Kemudian di sini diarahkan untuk melakukan registrasi dengan login dan upload dokumen di laman web, yakni spmb.kampusmelayu.ac.id, kemudian garis miring sirek. Lalu gunakan user dan password, gunakan NISN untuk user dan password, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, user dan password login ke sistem, teman-teman gunakan NISN. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi saja. Misalnya ini adalah peserta yang akan melanjutkan tahap login pendaftaran ke sistem, kemudian akan diarahkan ke halaman login. Kemudian teman-teman silakan masukkan NISN yang berlaku. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk pertama kita masukkan NISN-nya dulu, kemudian passwordnya juga NISN, dan lanjut klik tombol login. Nah, di sini terdapat 5 aspek yang perlu teman-teman lengkapi terlebih dahulu. Yang pertama adalah lakukan upload foto dengan pas foto formal background warna merah. Untuk perempuan menggunakan kemeja putih dan jilbab hitam. Dan laki-laki memakai kemeja putih, dasi hitam, dan memakai peci hitam. Dan untuk ukuran maksimal gambar yang teman-teman upload itu sebesar 500 KB. Apabila lebih daripada 500 KB, maka foto teman-teman tidak akan bisa masuk ke sistem. Kemudian setelah selesai, lanjut klik tombol next. Maka akan diarahkan untuk mengisi data diri. Nah, di sini terdapat nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, jumlah saudara kandung, kemudian lanjut lagi dengan alamat, sampai ke mengetahui informasi selain bergaris ini dari mana. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal klik next. Nah, tahap selanjutnya teman-teman akan mengisi biodata orang tua. Ini di sini ada ayah, kemudian ada ibu, penghasilan ayah berapa, kemudian pekerjaan ayah apa. Nah, untuk penghasilan di sistem ini menggunakan sistem pakai rank. Misalnya dari 0 hingga 500.000, dari 500.000 hingga 1 juta, dari 1 juta hingga 2 juta. Nah, nanti teman-teman bisa pilihlah. Kemudian tahapan selanjutnya, apabila teman-teman nanti yang membiayai perkuliahan bukan orang tua, misalnya dari paman, maka teman-teman bisa isi nama pamannya di nama wali. Apabila sudah selesai, bisa lanjut klik next. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pendidikan. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk mengisi asal sekolah, jenis sekolah, status sekolah, kemudian NISN, nomor ijazah, tahun lulus. Dan untuk yang bertanda bintang merah ini itu teman-teman wajib isi. Nah, biasanya banyak yang bertanya, Pak, ijazah kami belum keluar. Nah, teman-teman bisa isi saja dulu dengan nomor SKL, atau untuk sementara bisa ditinggalkan aja dulu. Nanti apabila ijazah sudah ada, bisa diupdate.
Kemudian tahap yang kelima, ini lain-lain. Di sini teman-teman diminta untuk masukkan daya listrik rumah berapa. Kemudian size jaket alma mater berapa. Size baju kaos, kemampuan bahasa Arab, dan sumber biaya kuliahnya itu dari mana. Nah, apabila sudah selesai melakukan upload ke 5 tahap tadi, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard atas apa yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, di sini terdapat data diri yang sebelumnya sudah teman-teman input sebelumnya. Kemudian juga terdapat status calon mahasiswa. Kemudian di sini perlu saya ingatkan terdapat pengumuman khusus. Nah, silakan lengkapi formulir prestasi pada menu prestasi di kolom sebelah kiri. Kemudian upload berkas mendukung untuk penentuan UKT pada menu berkas UKT. Nah, ini adalah tombol prestasi dan berkas UKT. Apabila teman-teman memiliki prestasi, teman-teman bisa klik tombol prestasi, kemudian klik tambah prestasi. Lanjut, kemudian ini adalah menu berkas UKT. Nah, di sini terdapat 11 file teman-teman yang harus upload. Nah, 11 file ini wajib diupload karena ini adalah salah satu indikator untuk penentuan teman-teman akan mendapat UKT berapa. Jadi di sini terdapat 11 permintaan. Yang pertama foto rumah dari tampak belakang, foto rumah tampak samping, foto rumah tampak depan, kemudian foto rumah tampak dalam. Kemudian bukti bayar listrik, lalu amprah gaji, kemudian KTP, bukti pajak bumi bangunan, kemudian surat pernyataan keabsahan data, kemudian surat pernyataan pembayaran PBAK dan jaket alma mater, lalu kartu keluarga. Nah, untuk foto rumah dan bukti bayar listrik, untuk foto rumah tampak belakang dan dalam, untuk poin 1 dan 4, teman-teman bisa langsung melakukan foto di rumah teman masing-masing, dan saya sarankan ini dengan ukuran tidak boleh melebihi 500 KB. Apabila nanti filenya kebesaran, teman-teman silakan melakukan kompres sehingga menjadi 500 KB. Lalu yang poin kelima adalah bukti bayar listrik. Nah, bukti bayar listrik ini untuk yang menggunakan token, silakan difotokan print out dari token listrik itu, kemudian diupload. Lalu poin yang keenam, amprah gaji orang tua. Kalau orang tuanya swasta atau wira swasta atau pengusaha, teman-teman bisa meminta surat keterangan penghasilan dari pihak desa. Lanjut, poin ketujuh, upload KTP. Kemudian poin ke-8, bukti pajak bumi bangunan. Apabila teman-teman semua tidak mempunyai pajak bumi bangunan, ini bisa diganti dengan surat tanah yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian poin yang ke-9, surat pernyataan keabsahan data. Untuk surat pernyataan keabsahan data, teman-teman bisa nanti download di fitur surat keabsahan data, dan ini fitur untuk surat pernyataan PBAK. Nah, di sini terdapat template yang telah disediakan. Lalu yang poin ke-11 adalah kartu keluarga. Nah, apabila berkas yang ingin kita upload sudah lengkap, teman-teman tinggal klik tambah berkas. Nah, setelah klik tambah berkas, teman-teman tinggal lanjut pilih berkas mana yang pengen diupload terlebih dahulu. Apakah foto rumah atau bukti bayar listrik, dan ini bebas. Kemudian saya akan menunjukkan contoh surat keabsahan data. Teman-teman tinggal klik surat keabsahan data, kemudian akan muncul contohnya seperti ini.
Nah, kemudian teman-teman silakan menginput nama, tempat tanggal lahir, NISN, nomor telepon, alamat, kemudian di print out, lalu ditanda tangan, materai. Setelah itu, silakan teman-teman lakukan scan. Setelah di scan, lanjut di upload kembali di sistem. Kemudian ini adalah contoh dari surat pernyataan PBAK, sama seperti surat keabsahan data, diisi datanya terlebih dahulu, kemudian di print out, lalu di scan kembali, dan di upload. Nah, apabila 11 tahapan ini sudah di upload semua, maka akan muncul di bagian file ini ada bacanya lihat. Nah, kalau udah muncul lihat, maka upload file teman-teman semua itu berhasil. Jika filenya ingin kita ganti, teman-teman tinggal klik tombol delete. Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul di WhatsApp saya. Salah satunya adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya mau bertanya, kalau misalkan dah lulus jalur SPAN, belum daftar ulang, tapi ingin ubah jurusan yang dipilih, gimana ya Pak? Apakah harus ikut seleksi jalur UMPTKIN? Oke, saya akan bantu jawab. Nah, untuk yang sudah dinyatakan lulus di jalur SPAN PTKIN, kemudian teman-teman ingin merubah dari jurusan A ke jurusan B, maka itu tidak bisa dilakukan. Karena SK kelulusan SPAN PTKIN ini sudah resmi dari pusat dan itu tidak mungkin akan bisa dirubah. Satu-satunya jalan adalah ikut jalur yang kedua, yakni jalur yang UMPTKIN. Kemudian ada yang muncul pesan seperti ini. Mungkin dia sudah kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla. Kemudian ditarik balik, dihapus. Kemudian banyak juga muncul yang seperti ini, Pak, tak dapat masuk kami, Pak, katanya. Ini password yang dari ujian akhir kemarin. Nah, di awal saya sudah jelaskan, untuk bisa masuk ke sistem, gunakan NISN untuk login ke sistem pendaftaran ulang. Jadi di situ ada nomor pendaftaran ulang, teman-teman isi NISN, misalnya ISN-nya 12345, kemudian passwordnya juga NISN 12345, bukan password ujian akhir kemarin. Kemudian, nah ini pertanyaan yang sama, Kak, password yang digunakan password yang mana ya Kak? Nah, padahal di awal sudah dijelaskan oleh operator juga bahwa untuk login ke sistem, gunakan NISN sebagai user dan password. Mohon kepada teman-teman semua diperhatikan setiap kata-kata yang muncul. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Lalu poin 5 saya nggak tahu Pak ngisinya di mana. Apakah ada link selain yang Bapak kirim tadi? Boleh kirimkan saya linknya Pak. Nah, poin 5. Semuanya sudah lengkap di pengumuman. Untuk apa? Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman nonton video ini ya. Lalu muncul lagi pesan, nah Pak, kata Sandi salah atau tidak berlaku. Nah, nomor pendaftaran atau username yang digunakan adalah NISN. Sementara untuk password, dia menggunakan password daripada ujian akhir kemarin. Ya jelas nggak bisa. Muncul lagi ya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya Pak, perkenalkan nama saya. Oke, maaf Pak, saya mau tanya apakah pendaftaran ulang jurusan harus melakukan pembayaran PPK terlebih dahulu? Oke. Nah, untuk melakukan pendaftaran ulang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, sebagaimana yang tertera di pengumuman yang pada poin kedua, harus melakukan pembayaran uang PBAK dan jaket alma mater terlebih dahulu agar teman-teman bisa melakukan pendaftaran ulang. Sudah jelas. Kemudian lanjut, maaf sebelumnya Pak, saya mau nanya mengenai SPAN PTKIN.
unduh surat keabsahan dan pernyataannya gimana? Oke, ini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Silakan teman-teman cek di video ini. Lanjut. Sudah saya cari tapi tidak nemu. Bisakah saya link template-nya Bapak dan untuk password lagi ini dapat dari mana ya Pak? Oke, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Silakan cek kembali. Oke, ini bertanya tentang pembayaran PBK dan jaket alma mater terakhir tanggal 19. Jika kita belum bayar, jadi kita belum bisa mengatur. Oke. Nah, untuk nomor 1, apakah terakhir tanggal 19 untuk saat ini? Ya, terakhir tanggal 19 April tahun 2023. Kita tak tahu, mudah-mudahan nanti ada perpanjangan. Kalau ada perpanjangan akan kami segera informasi. Kemudian yang kedua, jika kita belum membayar, jadi kita belum bisa mendaftar ulang, Pak. Iya, karena pada poin nomor 2 itu sudah jelas melakukan pembayaran uang PBAK dan jaket terlebih dahulu, maka baru akunnya akan diverifikasi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan panduan pendaftaran ulang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang masih ragu, masih bingung dalam melakukan proses pendaftaran ulang. Ya, mudah-mudahan ini sangat membantu dan apabila ada pertanyaan masih belum mengerti atas penjelasan ini, silakan teman-teman komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.